mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qalam Malang, jurusan Tadris Bahasa Indonesia Angkatan 2020 semester 2, mata kuliah fonologi yang diampu oleh Christine Malika yang akan menjelaskan tentang asimilasi, disimilasi, modifikasi vokal, dan netralisasi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Erli Wijawati, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan bunyi yang poin pertama, yaitu asimilasi. Asimilasi ialah perubahan bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Hal ini terjadi karena perubahan bunyi-bunyi tersebut diucapkan secara berurutan, sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Seperti contoh pada kata Sabtu. Dalam bahasa Indonesia, kata Sabtu lazim diucapkan dengan kata Sabtu. Terlihat bunyi B berubah menjadi bunyi B sebagai akibat dari adanya pengaruh bunyi T. Dan hal inilah yang disebut dengan asimilasi. Selanjutnya yaitu jenis dan contoh asimilasi. Jadi nanti dalam asimilasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu asimilasi progresif, yang kedua asimilasi regresif, dan yang ketiga yaitu asimilasi resiprokal. Yang pertama yaitu asimilasi progresif. Asimilasi progresif ialah perubahan bunyi yang terjadi pada bunyi yang dipengaruhi oleh huruf sebelumnya. Seperti contoh pada kata stop. Yang dipengaruhi di sini adalah bunyi T-nya. Bunyi T ini dipengaruhi oleh bunyi sebelumnya, yaitu bunyi S. Jika dalam ucapan sehari-hari, maka kata stop ini akan tidak begitu jelas huruf T-nya sehingga menjadi sop. Sehingga huruf T ini dipengaruhi oleh huruf S yang memang dibentuk di palatal. Sedangkan T itu kan dibentuk di alveolar atau di ujung lidah. Jika ada huruf S sebelumnya, apalagi diucapkan dengan cepat, maka T di sini tidak lagi ada di dental. Seakan-akan T dibentuk di palatal seperti halnya S. Karena S mempengaruhi bunyi T tersebut. Jadinya sop. Seakan-akan T-nya itu hilang. Tapi sebetulnya ada T-nya. Dibentuknya ikut-ikutan di palatal. Nah, itulah yang dinamakan dengan asimilasi progresif. Yang kedua yaitu asimilasi regresif. Asimilasi regresif ialah kebalikan dari asimilasi progresif. Asimilasi regresif ialah perubahan bunyi yang terjadi pada sebuah bunyi yang dipengaruhi oleh huruf setelahnya. Kalau yang pertama tadi kan asimilasi progresif itu dipengaruhi oleh huruf sebelumnya. Kalau yang regresif dipengaruhi oleh huruf setelahnya. Contohnya pada kata mendaki. Kata mendaki itu kan awalannya meng dan daki. Karena D di sini dibentuk di dental dan eng itu dibentuk di belakang atau di velar, maka kata meng diubah menjadi men. Jadinya mendaki. Yang ketiga yaitu asimilasi resiprokal, yaitu kedua bunyi yang saling mengasimilasikan sehingga menimbulkan bunyi baru. Seperti pada kata mengsapu akan berubah menjadi kata menyapu. Kata eng dan s di sini semuanya berubah menjadi y, menyapu. Yang awalannya meng dan sapu diubah menjadi menyapu. Jadi huruf tersebut saling mempengaruhi dan sama-sama berubah. Perkenalkan, nama saya Hanan.
saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perubahan bunyi atau fonem yang kedua, yaitu disimilasi. Disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau asimilasi itu adalah perubahan dua buah bunyi yang tidak sama menjadi sama atau hampir sama. Sedangkan disimilasi adalah perubahan dua buah bunyi yang sama menjadi tidak sama atau berbeda. Contohnya seperti apa? Apakah teman-teman ada yang tahu? Contohnya adalah di dalam bahasa Indonesia ada kata sarjana yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berupa sajjana. Di dalam kata sajjana tersebut ada dua buah bunyi yang sama, yaitu huruf atau bunyi J ganda. Maka, huruf atau bunyi J yang pertama didisimilasikan atau diperbedakan menjadi huruf R atau R. Sehingga kata sajjana berubah atau menjadi kata sarjana. Yang tadinya sajjana berubah menjadi setelah didisimilasikan berubah menjadi kata sarjana. Itu adalah contoh dari disimilasi. Contoh lain dari disimilasi adalah kata belajar. Kata belajar merupakan penggabungan dari prefiks ber dan kata dasar ajar. Apa itu prefiks? Apakah teman-teman tahu? Apa itu prefiks? Prefiks itu adalah imbuhan yang diletakkan di bagian awal sebuah kata dasar. Jadi, prefiks itu merupakan imbuhan yang letaknya atau diletakkan di awal atau di depan kata dasar. Prefiks itu diantaranya adalah ada me, ber, pe, per, te, ter, dan ke. Itu adalah beberapa contoh dari prefiks atau imbuhan yang diletakkan di depan sebuah kata dasar. Di dalam kata belajar, itu adalah penggabungan dari prefiks ber dan kata dasar ajar. Jika tidak mengalami perubahan, maka kata tersebut atau penggabungan dari prefiks ber dan kata dasar ajar akan menjadi kata berajar. Di dalam kata berajar tersebut ada dua buah bunyi yang sama, yaitu bunyi R atau R. Maka bunyi R yang pertama didisimilasikan atau diperbedakan menjadi huruf atau bunyi L, sehingga yang tadinya penggabungan dari prefiks ber dan kata dasar ajar itu adalah berajar, setelah didisimilasikan berubah menjadi belajar. Itu adalah beberapa contoh dari disimilasi. Jadi, saya ulangi lagi, disimilasi merupakan salah satu dari perubahan fonem atau bunyi. Disimilasi merupakan kebalikan dari asimilasi. Kalau asimilasi itu adalah perubahan dari dua buah bunyi yang tidak sama menjadi sama atau hampir sama, sedangkan disimilasi itu adalah perubahan dua buah bunyi yang sama menjadi tidak sama atau berbeda. Contohnya, kata sarjana yang asalnya adalah sajjana, setelah didisimilasikan
berubah menjadi sarjana. Contoh yang kedua adalah kata berajar, yang merupakan penggabungan dari prefiks ber dan kata dasar ajar. Setelah didisimilasikan atau diperbedakan, berubah menjadi kata belajar. Itulah penjelasan mengenai perubahan bunyi fonem yang kedua yang berupa disimilasi. Perkenalkan, di sini nama saya Teguh Hadi Prasetyo. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami tentang perubahan bunyi poin ketiga, yaitu modifikasi vokal. Modifikasi vokal merupakan perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Sebenarnya, modifikasi vokal ini dapat dimasukkan ke dalam proses asimilasi, namun dikarenakan ini bersifat khas, maka harus disendirikan. Contoh dari modifikasi vokal ialah kata balik, diucapkan balik. Vokal I pada kata balik diucapkan rendah, sedangkan ketika kata balik tersebut mendapatkan imbuhan atau sufiks an menjadi balikan, vokal I pada kata balikan diucapkan tinggi. Hal itu dikarenakan pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Contoh kedua dari modifikasi vokal ialah kata toko, koko, dan utuh. Sementara itu, contoh yang serupa ialah tokoh, kokoh, dan otot. Cara mengucapkannya ialah toko, koko, utuh. Sementara yang satunya tokoh, kokoh, otot. Vokal O pada silaba pertama pada kata kelompok kedua dipengaruhi oleh vokal pada silaba yang mengikutinya. Apabila vokal pada silaba yang kedua O, maka vokal pada silaba yang pertama menjadi O juga. Lah, di sini dapat kita semua amati bahwasanya dari dua contoh yang telah saya berikan tadi, terjadi perubahan vokal pada contoh pertama dari rendah ke tinggi. Hal itu oleh para linguis disebut dengan umlaut, sedangkan pada contoh yang kedua terjadi perubahan vokal yang diakibatkan oleh pengaruh vokal lain yang mengikutinya. Hal itu disebut keselarasan vokal atau harmoni vokal. Perkenalkan, di sini saya Nur Aziza. Saya akan melanjutkan penjelasan materi kelompok kami pada poin keempat, yaitu netralisasi. Nah, netralisasi merupakan perubahan bunyi yang terjadi akibat pengaruh lingkungan. Di sini pasti akan ada sebuah situasi yang mengharuskan sebuah bunyi itu untuk berubah ketika berada pada situasi-situasi tertentu. Contoh pada kata adab, A, D, A, B, adab. Seperti yang kita ketahui dan kita rasakan, pada kata adab, dia tidak dilafalkan sebagaimana huruf B, tapi dia diucapkan sebagaimana huruf P. Yang membuat kita bingung ialah pada kata adab ini ternyata mengalami afiksasi. Nah, teman-teman ada yang tahu apa itu afiksasi? Afiksasi ialah pembentukan kata yang diimbuhkan pada bentuk dasarnya, yakni penambahan konfiks pe-an, pe dan an. Pada kata adab, dia akan dilafalkan. Huruf B-nya akan dilafalkan ketika ada konfiks pe-an. Contoh pada kata peradaban. Di sini kita juga akan bingung apakah bunyi P itu merupakan alafon dari B atau sebaliknya bunyi B merupakan alafon dari P. Di sini saya akan mengatakan bahwa kedua bunyi ini merupakan dua alafon yang berbeda dengan bukti adanya pasangan minimal. Nah, apa sih pasangan minimal itu? Pasangan minimal ialah seperangkat kata yang sama kecuali dalam satu bunyi. Contoh pada kata paran atau baran, atau juga pada contoh kata baku atau paku, dan pada contoh beras, peras. Nah,
Fonem-fonem ini berbeda. Seperti yang kita ketahui, merupakan fonem-fonem yang berbeda. Sehingga dapat saya katakan, P tidak bisa menjadi alofon dari B, begitupun sebaliknya. Karena prinsipnya, sekali fonem tetaplah fonem. Nah, di sini bagaimana sih kita menetapkan kedua bunyi ini dalam sistem fonemis bahasa Indonesia? Karena agak membingungkan ya, ketika dia berubah itu, dia memperlihatkan seakan-akan perilakunya sebagai alofon. Namun di sisi lain, kedua bunyi tersebut adalah memiliki pasangan minimal yang berbeda-beda. Itu sudah menunjukkan bahwa kedua alofon itu adalah fonem-fonem yang berbeda. Nah, proses inilah yang disebut dengan netralisasi. Seperti yang terjadi pada fonem B berubah menjadi fonem P ketika berada pada akhir kata. Nah, para ahli linguistik sepakat untuk mewadahi kasus-kasus yang seperti ini dalam konsep arkifonem. Arkifonem ialah merupakan konsep bunyi yang memiliki anggota fonem, seperti yang terjadi pada kata adab atau bunyi-bunyi yang dinetralisasikan. Nah, berdasarkan contoh kata adab, dapat disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia terdapat arkifonem B yang beranggotakan fonem B atau P. Dan dalam sistem fonemis, konsep arkifonem itu ditulis berdasarkan huruf kapital. Jadi, fonem B dan P itu dilambangkan dengan huruf B, yaitu B besar atau merupakan huruf kapital.